Jadi tepuk tangan yang meriah. Mandiri, empati dan bertanggung jawab, juga menyiapkan generasi cerdas dan berprestasi. IUS, Ihya Ulumuddin Nusuki Iya. IUS, dari anak penuh umat sedunia. Narasumber kita Bapak Haji Haris Ahmad Jaya
Haji Aris Ahmad Jaya begitu Pak ya. Kalau beliau itu ada DPM dan MM ya. Kenapa tidak Haji Ahmad Aris Jaya Pak? Ahmadnya di belakang ya. Mungkin itu orang tua ya Pak ya. Ya kita nggak tahu. Ya. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur Allah SWT yang mana pada pagi yang cerah ini kita bisa bersama hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan seminar parenting yang dilaksanakan oleh PAUD, SD, SMP dan SMA Ihya Ulumuddin Nusufiyah Amuntai. Ayah bunda, hadirin hadir sekalian yang saya banggakan, dan seluruh panitia baik dari PAUD, SD, SMP dan SMA yang telah bersusah payah juga menyiapkan kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum saya lanjutkan, perkenankan saya dulu menyampaikan permohonan maaf dari Abuya, Ketua Dewan Pembina Yayasan Ihya Ulumuddin Nusufiyah, karena beliau pada saat ini tidak bisa berhadir di tempat kita bersama-sama karena ada kegiatan yang tidak bisa beliau tinggalkan. Begitu juga Ketua Yayasan Nusufiyah Amuntai, kebetulan beliau sekarang berada di luar daerah sehingga mewakilkan kepada kita, kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita dengan Ion yang saya hormati Ketua Yayasan Ion وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم أرنا الحق حقا ونتبعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من حيث رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا. Sebelumnya beri tepuk tangan kepada MC kita pada hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin semuanya hari ini perkenankan ulun di depan, yang mana hari ini akan menjadi moderator kita pada hari ini. Nah, segala puji bagi Allah tentunya kita ucapkan, yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya hingga kita bisa berhadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita aturkan kehariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik ayah bunda, kami informasikan bahwa acara kita pada hari ini merupakan agenda tahunan kita, yang mana merupakan sebuah sinergi yang dilakukan oleh pihak sekolah dan juga orang tua murid untuk bersama-sama belajar bagaimana kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak didik kita. Nah, untuk itu siapkan fokus terbaik ayah bunda. Tapi sebelumnya mohon izin tak berdiri depan sebentar. Izinkan saya untuk mengetes dulu fokus ayah bunda semuanya. Nah, jadi ulun pernah baca seorang profesor dari Korea pernah melakukan penelitian bahwa tingkat fokus seseorang bisa mempengaruhi mood seseorang, dan itu bisa dilakukan dengan 3 tahapan tes. Yang pertama, jika kita melalui tes tersebut, maka kita termasuk orang normal atau orang biasa, atau kebanyakan orang biasanya. Kalau yang kedua, termasuk orang-orang yang bersemangat. Dan yang ketiga, termasuk orang yang berbahagia. Dan ulun yakin hari ini ayah bunda semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia tersebut. Baik, siap ayah bunda? Jadi tes pada hari ini itu mudah saja. Nanti ulun akan memperagakan angka dan ayah bunda menyebut angka tersebut ya. Nah baik, tes level 1 ini tes bagi orang-orang yang biasa pada umumnya. Baik, perhatikan dengan baik ayah bunda. Ini berapa? Kelihatan yang di belakang?
8. Ya. Berapa? Luar biasa. Ini berapa? Ini? Ini? Wah, luar biasa. Berarti kita semua termasuk orang-orang normal pada umumnya. Sekarang kita masuki tes yang kedua. Ini tanda-tanda bahwa kita itu merupakan orang yang bersemangat. Nah, 2 angka ya Bunda ya. Siap? 24, betul. Ayah Bunda, ayahnya juga nih, suaranya belum kedengaran nih. 41 52, Masya Allah. Berarti ayah Bunda semua di sini termasuk orang-orang yang bersemangat. Nah, kita masuki di tes yang terakhir, yang ketiga. Ulun yakin ayah Bunda semua termasuk orang-orang yang berbahagia. Karena bagaimanapun masalah yang kita hadapi, dengan berbahagia, insya Allah hal-hal positif pun akan menghampiri kita semuanya. Baik, siap? 442. Oke, ulun percepatlah supaya tantangannya lebih ekstrim. 224 551. Masya Allah, tepuk tangan untuk yang Bunda semuanya. Luar biasa. Itu mengapa saya sangat senang sekali mengajari Ihya Ulumuddin ini, karena selain siswa-siswanya ceria dan semangat, ternyata ayah bundanya juga begitu ceria dan bersemangat. Ya, sekali lagi kita tepuk tangan untuk ayah bunda semuanya. Baik ayah bunda, tema kita hari ini kita akan membahas tentang seminar parenting, yang mana tema kita sangat penting dan juga relevan. Tentu ini berhubungan dengan zaman yang sekarang ya, zaman dimana era digital tidak bisa terelakkan oleh kita, yaitu mendidik anak dengan sentuhan cinta, bukan layar sentuh. Jadi hari ini kita beruntung sekali bisa hadir di sini bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, seorang pakar motivator parenting nasional. Selain itu beliau juga merupakan master sugesti Indonesia. Dan juga beliau merupakan ahli terapis trauma atau menyembuhkan orang-orang trauma ya Pak ya. Kemudian beliau juga merupakan motivator perusahaan-perusahaan multinasional. Selain itu beliau juga merupakan seorang penulis. Alhamdulillah Pak, kami memiliki satu buku Bapak yang berjudul Independent Teacher ini. Satu hal yang berkesan dari buku Bapak adalah dimana sebagai seorang guru kita harus menjadi guru yang bahagia ya Pak ya. Karena dengan kebahagiaan itu tentu bisa menularkan energi positif kepada siswa-siswa kita. Begitu pula ketika kita menjadi orang tua, dengan kita menjadi bahagia, maka anak-anak kita pun akan menjadi bahagia. Untuk itu ulun yakin Pak, peserta kita pada hari ini adalah orang-orang tua yang berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin ini adalah saat yang tepat kita mendengarkan langsung dari narasumber. Kita semua yakin bahwa pengalaman beliau dalam memberikan perspektif yang mungkin berbeda nanti, atau solusi yang tepat bagi kita semua dalam mendidik anak-anak kita. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita sambut narasumber kita, Bapak Haji Aris Ahmad Jaya, DPM MM. Beri tepuk tangan yang meriah. Baik, Masya Allah. MC-nya udah cocok ya motivator. Ya, jadi sebelum saya memulai, Ihya Ulumuddin perlu membuat Dius Training Center, di mana guru-guru juga diajarkan sebagai motivator. Baik, maaf saya langsung turun ya. Semoga yang hadir di sini dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberikan karunia anak yang solih dan solehah. Yang menjawab salam saya mudah-mudahan segera naik haji ke Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembina dan pemimpin yayasan yang diwakili hari ini dengan Pak Malik, kemudian para pengurus dan juga guru-guru yang hebat dari juga kepala dinas yang diwakili. Hari ini orang-orang tua yang hadir adalah orang-orang tua yang maha paham dan mengerti.
Sebelumnya apakah yang di sana terlihat layarnya? Kalau belum terlihat layar, kita geser layarnya sedikit, belakang terlihat. Kalau belum lihat, kita naikkan lagi ke panggung. Kita akan mulai bersama dengan berkomitmen. Komitmen yang pertama, kehadiran kita hari ini untuk belajar. Sepakat? Untuk memperhatikan dan mendengarkan. Sepakat? Sehingga hari ini judulnya adalah Sentuhan Cinta, bukan layar sentuh. Jadi tolong handphone diistirahatkan. Kalau tuh mau menjawab WA atau buat status, nanti kita kasih jeda waktu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan nanti. Yang pertama kita sepakat. Terima kasih ini hadirnya luar biasa, dan para ayah yang hadir, kita kasih tepuk tangan untuk para ayah yang hari ini hadir. Karena parenting itu, kehadiran ayah itu sangat langka. Dan ibu-ibu yang hari ini belum berhasil menghadirkan suaminya, nyesel banget. Karena menasihati suami langsung dari istri itu agak susah, harus lewat orang lain. Namun tidak ada apa masalah. Ini sudah direkam oleh panitia, mudah-mudahan rekamannya jelas. Kita tes yang pertama. Semua tangan kanan seperti ini. Harus aktif, kalau nggak aktif nggak dapat. Oke, panitia di foto ya. Yang semangat dapat hadiah. Umroh, ketemu di depan Masjidil Haram. Gerakan tutup, buka, tutup, buka. Gerakan lagi, tutup lagi, buka, pegang dagu, dagu, dagu. Ini jidat. Jadi yang dagunya pindah berarti konsentrasi melihat saya. Bagus, itu level yang pertama. Artinya apa? Anak-anak kita, catat baik-baik nih ya. Jadi kalau pagi hari ibunya bangun, Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim. Mandi ya, mandi ya, mandi, telat, mandi, telat. Allah, mandi, cepat, woi, cepat keluar. Jangan lama-lama di luar mandi. Makan, sarapan. Udah, berangkat sekarang. Tiap hari begitu. Saya akan belajar. Baik, ayah dan bunda. Level kedua, perhatikan baik-baik. Yang kedua ini perlu aktif, perhatikan. Jari-jari saya ini di ujungnya ada sesuatu yang memanjang. Kalau wanita boleh diwarnai. Namanya apa? Kuku. Kuku. Rambut. Wong di ujung jari orang. Itu berarti fingernya terakhir bisa diwarnai kan? Kalau dengarnya setengah itu rambut gitu. Jadi kalau jari saya ada rambutnya luar biasa itu. Jadi malam ya, ada rambut di jari. Seorang lagi, di ujung jari saya ada benda boleh memanjang, bisa memanjang. Kalau panjang boleh dipotong, terutama hari Jumat itu sunnah. Namanya apa tadi? Bagus, yang pertama, anaknya anak kita disebut apa? Cucu. Bentar, seorang lagi. Di ujung jari memanjang, kalau panjang boleh dipotong disebut? Anaknya anak kita disebut? Sapi minum? Air ya. Sapi itu minum air. Tuh Pak, ibu-ibu Pak, sapi katanya minum susu. Itu kenapa coba? Pola. Yang pertama adalah kuku, yang kedua adalah cucu, yang ketiga langsung susu. Tuh. Makanya anak kita itu terpola. Dia melihat pola. Begitu. Baik, bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan terlihat ya. Tapi insya Allah ini memudahkan karena visualisasi. Jadi suatu hari saya ikutan beberapa lembaga, dan semua orang hebat di dunia ini pun dia akan kembali ke keluarganya. Dia boleh hebat di perusahaannya, CEO, akan kembali ke rumah. Dan ketika di keluarga, dia harus melepaskan semua jabatan dan embel-embel ketika di luar. Ketika di rumah, dia sebagai seorang ayah bagi laki-laki. Gak ada seorang ayah harus bilang, kamu ngerti gak? Ayah ini direktur, ketua yayasan, kepala sekolah. Ayah itu tokoh masyarakat. Anak, no, gak berlaku. Karena di rumah sebagai ayah. Begitu juga seorang wanita, sehebat apapun dia, sebagai menteri pun, dia sebagai seorang ibu. Sehingga Ibu Sri Mulyani pun sebagai menteri keuangan, ketika mengambil rapot untuk anaknya, dia bukan sebagai seorang menteri,
tapi sebagai seorang ibu bagi anaknya. Nah, sehingga akhirnya kami menyimpulkan, mengapa orang tua itu harus memiliki kesan bagi anak. Jadi saya bertemu dengan guru sekaligus sahabat saya, Ibu Eli Risman. Sebagian Anda mungkin sudah pernah mendengar, ahli dan tokoh parenting Indonesia. Pak Aris, kata Bu Eli, tujuan parenting itu Pak Aris, salah satunya adalah menciptakan kenangan. Menciptakan apa? Jadi kalau anak kita tidak punya kenangan, dia tidak akan menangis ketika kita mati. Dia tidak akan menangis ketika berpisah. Dia tidak akan merindu meskipun lama tidak jumpa. Karena tidak ada kenangan. Dan kenangan itu hadir karena ada momentum kebersamaan. Dan momentum kebersamaan itu bisa ada karena kita punya ilmu MR. Mau repot. Hari ini ibu-ibu mau repot, bapak-bapak mau repot. Ini suasana hangat. Ini kalau sauna, ini bayarnya mahal. Nikmatilah. Kalau tubuh Anda keluar keringat, itu sehat. Karena ada sahabat saya, untuk keluar keringat saja, itu bayar mahal. Karena tubuhnya ada kelainan, gak berkeringat. Makanya ketika Anda berkeringat, nikmatilah. Alhamdulillah sehat. Apapun yang terjadi adalah kebahagiaan. Cara Allah sudah jelas. Ketika hangat-hangat seperti ini, dikeluarkanlah keringat untuk membuat suasana nyaman. Itu otomatis begitu kan. Ketika dingin dan dibuat oleh Allah apa? Bergetar. Biar hangat. Jadi kalau suasana seperti ini, kalau ada orang bergetar, berarti Parkinson. Itu ya. Baik. Kenangan. Dan kenangan itu hadir karena adanya momentum kebersamaan. Momentum itu hadir karena adanya mau repot. Ngambil rapot anak memang repot. Antar jemput memang repot. Rekreasi memang repot. Masak pagi-pagi sebelum anak bangun dan kemudian mengantarkan mereka repot. Tapi itulah yang membuat kita kebahagiaan. Ada seorang wanita di Jakarta, stres luar biasa karena rumahnya selalu berantakan setiap kali dirapikan. Berantakan, udah. Pokoknya coret-coretan, berantakan. Anaknya itu SD. Ada yang TK, tahu gitu. Dan ternyata dia stres karena setiap hari harus merapikan semua itu. Datang dia ke psikolog. Tanya ke temannya psikolog itu, Bu, tolong bantu saya. Apa yang harus saya bantu, Bu? Saya itu capek. Benar-benar capek. Capek kenapa? Anak saya juga. Apapun yang saya rapikan, mereka berantakan dan mereka belum mampu merapikan. Capek, lelah, setiap hari seperti itu. Dan suami saya juga nggak peduli. Pokoknya yang penting beres. Terus apa yang bisa saya bantu, Bu? Buat saya tenang. Akhirnya ibu ini suruh terbengkak matanya. Pejamkan mata ibu. Ya. Bayangkan rumah ibu yang bersih. Ya. Wangi. Ya. Rapi. Ya. Tertata. Ya. Semuanya indah. Ya. Semuanya terasa nyaman. Ya. Tapi satu. Gak ada anak di sana. Hanya ibu dan suami. Berdua aja. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Begitu aja terus. Langsung dia buka. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa berantakan. Yang penting anak saya ada. Jadi anak itu membuat kebahagiaan. Coba bayangkan pagi-pagi, Mama, ada pipis, Ma. Itu bahagia. Oh, itu pengalaman dia. Pengalaman itu. Mama, mainan aku direbut kakak. Apaan juga mainan aku? Mainan aku. Lain. Itu menciptakan kenangan. Coba deh, rumah itu ada tipenya 4 tipe. Tipe yang pertama adalah tipe kuburan. Tipe apa? Sepi. Gak ada obrolan. Gak ada canda. Gak ada tawa. Semuanya bisu. Datang gak diundang, pulang gak diantar. Kayak Langkung. Ada rumah seperti itu. Sehingga anak gak pernah merindukan ayahnya. Jadi ayahnya keluar kota 7 hari pun anak gak pernah nanya. Dia sudah siap menjadi anak yatim sebelum ayahnya meninggal. Ada yang seperti itu. Hati-hati loh. Jadi ada orang tua meninggal, anak itu gak sedih sama sekali. Karena gak ada kenangan. Ayahnya gak pernah nyapa, gak pernah ngobrol, yang penting ngasih duit. Yang kedua adalah tipe pasar. Ramai luar biasa, tapi individu masing-masing. Yang satu main TikTok,
Yang satu nelpon temannya, ce, kapan pertemuan arisan? Gak jadi minggu ini. Diganti pengajian Mama Dedeh. Nah tuh, rame masing-masing. Tapi namanya pasar ya tuh rame, tapi masing-masing sesuai kepentingan. Yang satu main handphone, yang satu nelpon temen gitu. Yang ketiga, tipe rem tinju, kelai, suami istri kelai, anak-anaknya juga kelai. Lihat tuh mama kamu, kalau ayah ngomong gak didengerin, anaknya bilang, tuh mah dengerin papa. Apaan? Papa kamu yang salah. Masa semuanya mama? Tuh pak dengerin mama. Rem tinju itu. Jadi tipe rem tinju ini bisa berakhir pada perceraian. Kalau artis sudah berkata beda visi, coba keren kan? Uangnya ada, waktunya nggak ada, pecah juga itu. Yang waktunya ada, pengangguran, uangnya nggak ada, pecah juga itu. Jadi kadang-kadang aneh, yang punya waktu nggak punya duit, yang banyak punya duit nggak punya waktu. Makanya kita itu syukuri, ciptakan waktu untuk keluarga, sampai nyari duit gitu loh. Jadi jangan sampai pas dapat duit anak-anaknya udah gede. Tipe ring tinju. Tapi hari ini kita akan belajar tentang tipe orkestra. Walaupun ada orkestra itu yang hanya tugasnya itu dari awal sampai akhir ngek-ngok udah gitu aja. Ngek. Yang lain semua mau ngek. Tapi indah. Coba kalau semuanya pengen ramai semua, nggak ada nada itu. Jadi kita mulai dengan simulasi. Oke, udah miring ya? Gak apa-apa. Kita miringkan lagi. Os. Gak apa-apa lah. Asal jangan kepala kita gitu ya. Oke. Tebak nama Nabi. Oh itu, sepertinya harus dikasih kursi belakangnya. Biar kalau kursi saya boleh dipindah juga di belakang. Menahan, karena ada angin kan. Angin itu menandakan kita di bumi. Kalau di bulan gak ada angin. Jadi bersyukurlah kita menjadi manusia bumi. Karena kalau di bulan melayang. Oke, kita lihat. Tebak nama Nabi. Siapa nama Nabi? Ismail, betul. Tolong dikasih kursi, dipepet gitu loh. Jika ini gak goyang-goyang. Nah, ada 2 kursi semestinya. 2 kursi, ya. Ismail, bagus. Nah, oke, terus satu lagi di depan bawahnya satu lagi di depan kursi ini. Nah, maaf kursinya di depan ini. Nah, benar itu sudah benar. Yang satu di. Nah, yang ini di sini. Yang ini di sini. Nah, gitu. Nah, kalau nanti masih goyang juga ada panitia yang duduk di sini. Gak apa-apa. Itu biar anginnya. Jadi kita tidak bisa merubah arah angin, tapi kita bisa mengatur layarnya. Ada gitu ya. Baik. Ismail. Lanjut. Ini kira-kira Nabi siapa namanya? Adam. Bagus. Ini pemanasan dulu. Karena kita akan berbicara ke depan dengan lebih jelas. Ini apa? Yunus. Bentar. Yunus. Kalau ini pintar. Ibu-ibu biasanya walaupun salah itu lebih berani daripada bapak-bapak. Tapi benar Yahya. Yahya. Ini Yusuf. Bagus. Yusuf. Diganjar kertas boleh. Yusuf. Kalau ini Musa. Betul. Musa. N-nya diganti M. Musa. Ini Harun. Pinter. Bagus. Alhamdulillah. Udah lurus sekarang. Sebuah pendahuluan sebagai awal training parenting ibu dan bapak sekalian. Berbahagialah orang tua yang hari ini hadir. Karena Anda menunjukkan ciri bahwa betapa penting menjadi orang tua yang tahu dan ngerti. Pendahuluan, semua sudah berubah. Pesawat telepon semua sudah berubah. Perubahan ini terjadi walaupun kita nggak mau berubah. Yang warna hijau ini pernah dipakai Roma Irama nelpon Ani pada waktu film Satria Bergitar. Apa yang terjadi? Ternyata semua berubah. Nokia saja kalah oleh BlackBerry Messenger karena Nokia pakai SMS. BlackBerry sudah tidak pakai SMS lagi. Gara-gara SMS satu huruf tambah satu aja 300 rupiah. Idul Fitri semua disingkat tulisannya SLMT.
IDL, FTR, MHN, LHR, BTN. Tuh, karena satu 300 rupiah. Dan kita pun beli karena itu lebih canggih daripada kirim surat yang 5 hari kemudian baru sampai, setelah sampai di Pak RT 1 bulan dan dikasih bisa aja. Akhirnya lebaran haji baru dikasih untuk lebaran Idul Fitri kan. Coba bayangkan. Ternyata perubahan ini terjadi, tergantikan BlackBerry Messenger sama Android sama iPhone dengan adanya WhatsApp. Karena WhatsApp itu tidak terbatas nulisnya, semua Idul Fitri copy paste. Ketika tangan nggak bisa menjabat, ketika kaki nggak bisa melangkah, itukah orang stroke? Stroke Idul Fitri ya, nggak bisa melangkah, nggak bisa berjabat tangan. Perubahan ini Bu, Pak, kalau kita tidak antisipasi, kita akan kalah. Dulu kucing tidurnya seperti ini, nikmat di atas televisi. Nikmatnya, coba sekarang dia tidur seperti ini. Kenapa sekarang tidurnya seperti ini? Karena TV-nya udah berubah, cara kucingnya nggak berubah. Nah, kita coba lihat nih. Oke. Ini adalah contoh perubahan. Ada tangga manual, ada eskalator. Pertanyaannya, mengapa orang lebih suka naik eskalator daripada tangga manual? Oke, males, gak capek, praktis. Ternyata ketika saya tanya kelas peserta training saya, bagaimana caranya agar orang mau naik tangga manual? Sebagian menjawab, matikan saja eskalatornya. Matikan eskalatornya Pak, biar sama-sama manual. Itu cara yang kurang cerdas. Bagaimana kemudian dari PAUD, SD, SMP, SMA banyak muridnya, gampang tutup dan semua sekolah di sekitarnya tutup, nggak boleh buka, nggak bisa gitu. Cara yang terbaik adalah rubah tangga manualnya menjadi menarik dan menyenangkan. Gitu. Tangga manualnya yang sebelumnya kurang menarik, rubah. Jadi inilah yang kita lakukan hari ini. Kita yang harus berubah, bukan orang lain. Pagi hari orang-orang datang melihat ada tangga manual yang berubah menjadi piano yang indah. Inilah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Keren banget ya. Allah berfirman, sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau kaum tidak mau berubah nasibnya. Berubah menjadi piano, orang-orang lewat dan meninggalkan eskalator. Jadi kalau kita mau ngejar kupu-kupu itu capek, tapi buatlah taman-taman indah di rumah kita, maka kupu-kupu akan hadir menemani dan bersama kita. Itu berubah. Baik. Tepuk tangan. Bagus. Nah, kita masuk ke materi kita tentang anak kita. Suatu hari ada orang bertanya kepada saya, Pak Aris, anak saya cacat Pak Aris. Anak saya kurang sempurna. Anak saya berkebutuhan khusus Pak Aris. Gimana Pak Aris? Saya bilang kepada ibu itu, Bu, maaf, Allah tidak pernah menciptakan budak reject. Allah tidak pernah menciptakan budak gagal. Allah tidak pernah menciptakan budak setengah jadi. Terus setiap anak terlahir sebagai seorang leader, pemimpin, dan setiap anak terpilih dan dipilih oleh Allah. Bagaimana saya meyakinkan Anda? Ini adalah spermatozoa, calon manusia yang dipanjatkan oleh ayah kita untuk ibu kita atau suami kita untuk istrinya. 500 juta sekali terpanjat. Bayangkan, 500 juta ini bersaing dan berlomba memperebutkan satu buah sel telur. Tidak ada juara kedua, tidak ada juara ketiga, apalagi juara harapan. Hanya satu yang menjadi pemenang. Kembar pun itu satu menjadi terbelah. Satu yang terpilih, dan itulah kita, itulah anak kita. Dan satu yang terpilih ini dititipkan oleh Allah amanah karena dia fitrah. Dan yang mewarnai kefitrahan anak kita adalah orang tuanya. Coba bayangkan. Ini gambarannya. Ini gambarnya nih. Nih lomba ini di rahim. Jadi ada seorang ibu yang bilang dan bertanya, Pak Aris, ternyata keren banget ya perjuangan anak kita di rahim. Iya, ini berlari semuanya ini. Dan sedemikian kuat larinya sampai banyak yang mati di jalanan, banyak yang lemes terkapar. Hanya satu yang bertemu dengan sel telur.
Dan wanita tercantik manapun hanya satu sel telurnya, kalah sama ayam. Kalah sama ayam kita. Apalagi ikan, banyak banget ikan itu. Makanya kita manusia itu dikasih satu sel telur setiap bulan. Dan kalau tidak terbuai akan keluar dalam menstruasi. Nah, terlahir fitrah. Apa fitrah itu? Sempurna, seimbang. Kita lihat ya. Ini cerita nyata. Bayi ini ketika lahir, ibunya meninggal beberapa waktu kemudian. Sebelum ibunya meninggal, berwasiat, tolong berikan hati yang aku punya ini, donorkan kepada orang yang butuh, biar kehidupan mereka jauh lebih panjang. Dan apa yang terjadi? Ketika bayi ini berusia 5 bulan, dicek untuk menebak siapa orang yang mendapatkan donor hati dari ibu. Digendong dia oleh orang yang berbeda, dan jelas bayi ini tidak tahu siapa yang menerima donor hati ibunya, karena bayi tidak bisa dikenalkan ini loh orangnya, enggak. Tapi kita lihat ketika bayi ini menangis dan diterima oleh laki-laki berkaos hitam ini, diam dia. Tiba-tiba diam karena laki-laki inilah yang menerima hati ibunya. Terdiam menatap, tersenyum, menggapai, bahagia. Bahkan laki-laki ini pun punya cambang belum dipotong. Tetap aja bayi ini bahagia. Jadi akan aneh kalau anak Anda menemui Anda utuh, ujung rambut, ujung kaki, seluruh organ Anda kok nggak bahagia. Berarti ada sesuatu dalam diri Anda. Lihat ibunya malah anak-anak takut. Ibu pulang, ibu pulang, ibu pulang, ibu pulang. Seperti lihat monster. Begitu juga sebaliknya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Hati-hati dengan kefikiran anak. Oke? Lihat ya. Cerita tentang anak yang dititipkan di ayahnya. Ayahnya bingung karena anaknya nangis. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Nelpon maknya, cepat pulang, bayi kita nangis. Terus dikasih YouTube, nangis juga. Habis dikasih YouTube, video call. Nih mama kamu nih, ayo ini video call. Tetap saja nangis. Ini ibu-ibu zaman kekinian, video call sama anaknya. Tetap aja anaknya ngerti masih bayi. Nah, kompeng. Nah, apa yang dibutuhkan oleh anak kita? Bukan handphone, bukan video call, bukan YouTube. Fitrah anak kita butuh pelukan, butuh sentuhan, butuh cinta, butuh kasih sayang. Jadi kalau anak jarang disentuh oleh orang tuanya, maka dia nanti akan kaget ketika disentuh oleh orang lain. Dan lebih bahaya lagi kalau dia merasakan kenikmatan dari sentuhan itu. Inilah yang semestinya kita tahu. Kenapa anak-anak kita kadang-kadang susah kita peluk ketika dia sudah dewasa? Karena ketika kecil kita jarang memeluknya, kita jarang menyentuhnya, kita jarang mengusap kepalanya. Tuh kan, anaknya ini langsung tenang dipeluk sama ayahnya. Bapak, ibu, mumpung anak-anak kita masih PAUD ya, itu keren. Kalau sudah SMA, lari itu mau dipeluk sama bapaknya. Karena setiap anak itu unik. Saya akan mulai dari keunikan ini, biar kita tidak banding-bandingkan. Wong kong ini kok dibanding-bandingke. Itu bener loh. Gak enak banget ibu juga dibandingkan sama tetangga. Mah tuh lihat tuh, tetangga kita dandanannya keren, orangnya sopan, orangnya halus. Coba deh, ada di belakang suami. Pasti orang ya udah kawin aja sama dia. Marah kan kita? Sama dengan anak kita. Jadi setiap anak itu unik. Dan keunikan itulah yang akan membuat dia bernilai. Yuk kita lihat. Di balik keunikan itu adalah kelebihan. Falikulli syai'in maziyah. Karena itu kita belajar dari Najah. Najah, penderita cerebral palsy, dalam bahasa lain adalah lumpuh otak.
Jadi kalau tangan lumpuh nggak bisa gerak, kaki lumpuh nggak bisa jalan, lumpuh otak semestinya nggak bisa mikir. Tapi ibunya tidak menyerah. Ibu dari Najah ini yakin Allah pasti menitipkan sesuatu untuk anak kita dan anaknya. Dan apa yang terjadi? Najah suatu hari ketika ibunya baca Al-Quran, dengerin, dan ternyata otaknya itu connect. Ibunya baru sekali baca, hafal. Akhirnya Najah hafal 30 juz, bukan sekedar 30 juz, tapi tahu halamannya halaman berapa, bacanya apa, bagian atas apa, bagian bawah apa, dibunturin ke belakang, tahu juga. Itu ternyata Maziah, seorang Najah. Tahu bagian atas apa dia tahu. Satu ayat dibaca bebas. Penonton deg-degan mendengar, menunggu. 176 tuh, tahu halamannya. Halamannya 176. Bagian atas bacaan di halaman itu apa? Universitas nanti. Nah, setelah itu profesional. Woi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saya itu masuk grup IPB, saya alumni IPB. Itu dari mulai angkatan-angkatan tua sampai angkatan-angkatan kami. Itu setiap hari itu ada aja telah meninggal dunia. Nah, sekarang ada peran dalam orang tua. Catat baik-baik. Ada orang tua yang hanya berperan sebagai penolong. Masih lagi naik gunung, ya? Dia biasa saja. Ketika saya nyanyi malam kali, aduh bawang hijau itu bahagia banget, bahagia banget. Nah. Ini yang besar ini sudah semester 8 di Brawijaya, yang besar. Yang kecil ini sekarang udah kelas 2 SMP. Coba sekarang saya suruh nyanyi seperti ini, pasti gak mau gitu. Dan ketika saya nyanyi lagi malam kali 5, 10 kali berulang-ulang, sadar di atas izin Allah. Dokter tanya, kok bisa sadar Pak? Saya bilang, saya jangan nyanyi Pak. Lagunya apa? Biar nanti saya kasih tahu orang tua. Baru bulan 5. Tapi orang tua lain belum tentu anaknya sadar di kali ini. Karena nggak ada kenangan. Oh, bahagia banget ya. Coba bayangkan anak mahasiswa semester 8 suruh lompat ke belakang, pasti nggak mau sekarang. Momentum tidak bisa diulang. Makanya sekarang ibu, bapak-bapak, yang anaknya masih kecil, sering-sering aja rekreasi. Uang nanti gak ada harganya kalau mereka sudah berpisah dengan Anda. Mau makan bareng aja susah, gak bisa video call. Masa makan video call ganti-gantian? Kita akan kenangan. Satu, dengan life skill akan terjadi kesan yang mengesankan. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Kita lihat video ini. Sebagaimana yang tadi saya bilang pada Anda, handphone Anda jangan habiskan untuk moto makanan saja. Foto selfie Anda dan teman-teman Anda. Demi Allah, Anda nanti kalau meninggal, teman Anda ikhlas mengantarkan Anda, karena dia akan dapat teman lain. Tapi Anda tidak bisa digantikan dengan ibu tetangga. Anda tidak akan bisa digantikan oleh ayah, walaupun ayahnya seorang presiden digantikan nggak bisa. Itu. Jadi ini peristiwa ketika anak saya masih kecil, pulang kampung di rumah kakek neneknya, saya syuting lompat-lompat di atas tempat tidur. Bayangkan ke anak SMP kelas 2 hari ini suruh lompat begini nggak akan mau. Momentum, meskipun dia kadang tidak tahu kita abadikan. Ini sebuah nasihat untuk orang tua, termasuk ayah. Film ini membuat banyak orang menangis, termasuk saya. Dia bernama Pak Joni. Sukses bisnisnya, sukses hidupnya, banyak duitnya. Dia penjual video yang cukup terkenal. Makanya dia disebut Johnny the Video Man, karena videonya paling disukai ibu-ibu. Karena ramai, karena banyak yang beli, karyawannya bertambah, pelanggannya bertambah, lupa waktu pada anak. Bu Jona keluar kerja untuk membantu suaminya sendiri menjadi bendahara kasir tentang keuangan. Tapi film ini mewakili banyak orang. Anaknya yang masih SD tiba-tiba datang, minta ayah dan ibunya datang ke acara seperti ini. Ayah datang ya, saya mau tampil nari. Nah kalau perempuan, tapi anaknya itu mau tampil drama. Aku pentas drama Pak, acara parenting. Papa
kepadatan ya? Pagi datang. Tapi hari Sabtu itu banyak pelanggannya. Nanti kalau mereka kecewa gimana? Oh, ya kan? Nanti kalau mereka akhirnya nggak beli di kita, kamu bayar pakai apa? Ya kan? Nanti tahun depan aja Bapak datang. Tuh, lihat. Tahun depan Bapak datang. Sabtu ini Bapak nggak bisa datang. Tahun depan deh. Kecewa deh. Coba udah latihan, udah sungguh-sungguh, dan akhirnya anak ini semakin hari semakin besar, semakin dewasa. Bahkan karena sangat inginnya main-main sama ayahnya, nungguin di salah satu meja pelanggan sampai tidur. Ayahnya asik melayani pelanggan-pelanggannya. Tuh, sampai ketiduran anaknya. Dan apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, nggak perlu 20 tahun, 10 tahun kemudian, anaknya sudah 22 tahun, sebelumnya 12 tahun. Tiba-tiba Pak Joni ini kaget, ada telepon dari rumah sakit. Ditelepon dia, Pak, tolong datang segera di rumah sakit, minta yo, segera Pak, putra Bapak dalam kondisi kritis. Wah, kaget dia. Ditelepon, dan ini bukan penipuan, asli. Kisah nyata yang divideokan ini menghadirkan inspirasi bagi para orang tua, termasuk saya. Hati-hati dengan waktu yang tidak bisa diulang. Hati-hati dengan anak kecil yang tidak akan kecil lagi. Hati-hati dengan masa-masa yang semestinya kita bahagia bareng. Itulah sentuhan cinta. Sentuhan cinta yang akan mereka kenang, dan Allahumma gfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana orang tuaku memperlakukanku ketika kecil, bukan ketika dewasa. Kaget dia, meninggal anaknya. Romeo, semua terbayang di kepalanya. Bagaimana dia abai anaknya sampai main-main sayur, main telur, tapi dia asik dengan videonya. Tertidur di tempat pelanggannya. Sayang dia punya love, dia punya cinta, tapi tidak punya life skill. Dia punya cinta. Nih anaknya sampai nulis the best family in the world, gambar. Ingat semua kejadian masa lalu. Apa kalimat yang harus Anda tulis besar-besar di buku Anda? Ternyata sebanyak apapun uang yang kita miliki tidak akan bisa mengembalikan waktu. Ternyata sebanyak apapun mobil yang Anda punya, rumah yang Anda punya, tidak akan bisa mengembalikan masa kecil anak kita. Tidak akan bisa mengembalikan masa-masa indah ketika mereka masih berkata, Mama, Ayah, gendong, ikut. Tuh, anak Anda itu kalau sekarang masih kecil ini, kemana-mana mau ikut. Ke pasar mau ikut, arisan mau ikut, bahkan ke kamar kecil aja mau ikut, yang kecil itu. Tapi suatu hari nanti Anda akan merasakan di mana mereka tidak mau ikut kemanapun Anda mau. Walaupun Anda minta, temani mama, nak, enggak mau. Ini mama gak mau sendirian, biarin. Kenapa? Karena momentumnya beda. Jadi anak saya yang sudah satunya SMP, tadi malam nelpon, Ayah, aku mau ke Ancol. Hah? Ke Ancol? Iya, sama teman-teman. Ibunya bilang, Ayah, jangan di sini. Emang kenapa, Bu? Kita nggak tahu teman-temannya siapa. Yang dewasa juga nggak tahu. Nanti aja kalau Ayah pas pulang, kita bareng-bareng ke Ancolnya. Tapi ternyata anak-anak itu kalau sudah SMP lebih suka dengan temannya. Kalau diajak sekarang ini dia kacau, enggak. Kenapa? Maunya sama teman-teman. Kan masih bebas, walaupun nggak ngapa-ngapain, kalau sama teman bebas, bisa ketawa-tawa gitu. Kalau dia masih sama bapaknya mau ketawa dia, gitu. Masanya udah beda. Tuh, ikuti kata-kata saya. Mendidik tidak bisa mendadak. 1, 2, 3. Ayo ikut, dibuka mulutnya biar masuk ke kepala. Mendidik tidak bisa mendadak. Mendadak tidak bisa mendidik. Jadi
Jadi orang-orang yang ingin mendidik dengan cara mendadak tidak bisa mendidik, belajar. Sama mie instan pun tidak dibuat dengan cara instan. Ada proses. Memang enak, terakhirnya tinggal dicemplungin. Ya, tapi prosesnya panjang. Lihat ini, kita belajar dari beruang. Malu kita sama beruang ini. Kenapa malu? Beruang saja yang gak ada sekolahnya, gak ada kurikulum merdekanya, itu bertanggung jawab untuk anaknya sebelum dia meninggal. Apa yang ada beruang ini? Ngajari anaknya tentang kurikulum yang akan dia jalani nanti. Hadir dengan salju yang sedemikian dingin, kemiringan lebih dari 45 derajat. Diajari maknya, gini loh nak, namanya anak-anak tetap aja terbelah-belah tuh. Dan yang luar biasa adalah beruang mungil ini ternyata semangat. Kenapa? Karena induknya membersamai. Menunggu, tidak ditinggalkan begitu saja. Memberikan semangat. Kamu bisa. Terus. Lanjut. Anaknya semangat tuh. Semangat banget nih anaknya. Semangat banget nih. Tapi aneh, ada peristiwa yang buat saya geleng-geleng kepala ini. Induknya ini kebangetan banget sepertinya. Hampir sampai, hampir selesai, hampir tuntas, hampir finish. Dijatuhin lagi sama maknya. Jatuh. Pertanyaannya, kenapa itu dilakukan oleh beruang untuk anaknya? Ini yang dinamakan dalam ilmu psikologi adversification, kecerdasan menghadapi ketidaknyamanan. Jadi kalau anak Anda bukunya ketinggalan di rumah, jangan anterin ke sekolah. Biar dia merasakan bagaimana rasanya bukunya ketinggalan. Olahraga nggak bawa baju olahraga, biarin. Kenapa dia nggak mempersiapkan? Jadi kalau selalu ada anterin, bentar lagi dia bilang, bentar lagi juga datang, mama. Bentar lagi juga datang makanannya ketinggalan. Sepatunya, yang aneh lagi ada anak sekolah tasnya ketinggalan di rumah. Lu bayangkan, itu kan kebangetan itu. Itu karena ibunya terlalu lemah. Ini loh, jadi kalau anak kita teledor, dia menanggung keteledorannya, yang orang tua yang menanggung. Itu adversification. Jadi suatu hari, Aisyah anak saya yang kedua, itu olahraga, ketinggalan tuh di atas tempat tidur baju olahraganya. Mau diantar sama istri saya, ibunya. Saya bilang, no, jangan pernah diantar. Kalau diantar saya potong nih, belanja besok. Bener, saya serius. Ayah kasihan dia, gak ada kasihan, lebih baik dia menderita satu kali itu dan dia tahu nanti lebih hati-hati. Jadi ini penting Bu, jangan sampai Pak anak kita itu akhirnya bilang semua beres dengan ayah dan ibu saya. Semua beres. Coba ulangan salah bab itu terjadi anak kita hari ini. Bahkan besok ulangan itu yang stres ayah ibunya, betul? Ujian yang stres ayah ibunya, karena anak-anak sekarang ini gak kena stres menghadapi ujian. Gak ada ujian nasional. Bahkan ada anak ini ditanya, ini kan ujian akhir sekolah, paling gak lulus. Terus kenapa kamu gak sungguh-sungguh? Dia dapat sekolah. Jadi banyak anak di Jakarta, Bogor, itu sekarang udah mulai pendaftaran nih. Sekarang ini SMP, SMA. Ini udah mulai pendaftaran. Jadi pengumumannya di Desember. Di Desember itu pengumuman diterima atau tidak diterima, dari mana ada rapot. Akhirnya ketika mereka ujian akhir, udah dapat sekolah. Gak ada energi. Kalau dulu ujian nasional semuanya stres tuh. Bahkan masa-masa tahun 92, 93 itu banyak yang gak lulus gara-gara apa? Nilainya ada di bawah rata-rata. Nah, sekarang kita lihat. Kunci parenting mendidik dengan kekuatan cinta. Yang pertama adalah jelas. Yang pertama apa? Buat aturan jelas. No handphone, no gadget. Untuk ayah, untuk ibu, untuk anak. Maghrib sampai isya, clear. Gak ada handphone. Itu aturan jelas. Jadi bapaknya alasan untuk kerja, alasan apapun, no. Habis maghrib sampai isya untuk keluarga. Ngaji bareng, makan bareng, ngobrol bareng. Itu jelas aturannya. Jadi ibunya tiba-tiba melanggar, harus diingetin. Bapaknya juga gitu. Kamu ketika melakukan itu indah sekali.
Jadi kami membuat kotak box, di mana harus ada hakimnya. Biasanya yang lebih teliti itu ibu. Kenapa harus ibu yang jadi hakimnya, yang ngambilin? Karena biasanya suka melanggar itu adalah ibunya sendiri. Maka kalau dia ngambilin, dia nggak berani untuk melanggar itu. Dan suami itu kalau sama istri itu harus nurut. Ayo, handphone taruh sini. Kamu handphone sini, sini. Udah. Maghrib sampai Isya. Awalnya itu aja, nggak usah jam 6 sampai jam 8 lamaan. Kayaknya nggak tahan tuh. Maghrib, azan sampai Isya, no handphone, no gadget. Jelas aturannya. Kemudian jam 10 maksimal nih anak-anak, saya jam 9 kalau masih itu SD, SMP alasan buat tugas. No wifi, no handphone. Kenapa? Anak-anak itu Pak, pinter. Kalau orang tuanya sudah tidur, dia yang bangun. Bahkan dia tidur tuh pura-pura. Setelah orang tuanya tidur, main game. Bahkan ada anak yang sampai ketika di sekolah itu ngantuk terus. Sampai orang tuanya bilang, tidurnya tepat waktu Pak, jam 9 udah tidur. Cuma bangunnya memang susah. Ya iyalah. Bisa jadi yang satu dia baru tidur. Jadi anak-anak sekarang ini ada yang usianya baru 11 tahun, tapi usia biologisnya sudah 40 tahun. Makanya banyak anak-anak sekarang yang usianya 20 tahun ke atas sudah stroke. Kenapa? Karena malam jadi siang, siang jadi malam. Malam yang harusnya tidur, dia nggak tidur. Apalagi yang sudah kecanduan gadget, Mobile Legend dan kawan-kawannya. Itu matanya aja sudah sayu, kayak orang mabuk gitu. Nih, jelas. Yang kedua, tegas. Tulis baik-baik. Jelas. Dia nggak turun. Jelas. Anda buat aturan yang jelas. Bagaimana Anda bisa mengingatkan kalau nggak ada aturannya? Jelas. Buat aturan sederhana yang Anda tahu. Jelas. Bagaimana bangun, bagaimana mandi. Tidak ada handphone masuk kamar mandi. Begitu juga ibunya, begitu juga bapaknya, begitu juga anak-anak. Jelas. Makan piring habis selesai taruh di dapur untuk semuanya. Ajarkan, termasuk ayahnya. Jelas. Tapi harus tegas. Kalau tidak tegas, bubrah itu. Selesai itu kejelasannya nggak jelas. Jelas, tegas. Yang ketiga adalah tega. Inilah variabel. Kalau Anda nggak tega, Anda nanti akan mendapatkan ketegaan dari Anda sendiri. Nah, ngaji. Anda bilang gitu. Anda pakai ruko, nggak ada Al-Quran, ngomong anak ngaji. Jangan sampai Anda sudah nggak pakai ruko, pakai handphone di tangan, sebenarnya buat teman ngomong ngaji nggak? Ayo, anak sebentar gitu ya. Ngaji, coba ngaji. Ya. Hari ini coba kemarin yang depan. Oh, Bu Ida, ngaji nggak? Oh, nggak bisa. Jadi Anda dalam kondisi memang layak untuk memerintah. Itu namanya keteladanan. Contoh. Jadi hari ini betapa banyak orang tua yang kehilangan momentum gara-gara apa? Anaknya tahu bagaimana cara menakutkan orang tua. Jelas, tegas, tega. Tiga ini, yuk kita lihat. Jelas, tegas, tega. Masya Allah. Ini anak-anak dipersiapkan untuk menang Olimpiade. Apa yang dilakukan oleh pelatih dan orang tua? Sepertinya menyesat. Mereka ini ternyata benar-benar meringis dalam latihan, menangis. Kenapa? Karena mereka dikasih tahu kalian akan merasakan tidak nyaman dalam proses latihan ini. Sakit nggak? Tapi emas itu memang mahal. Indonesia sepak bolanya hari ini keren karena naturalisasi semua. Betul nggak? Tapi itu sebagai pemancing biar orang-orang yang lahir di Indonesia tidur dengan bumi Indonesia benar-benar ikut atmosfernya. Ya kalau nggak gitu nggak bisa masuk Piala Dunia sekarang. Nih lihat, meringis. Ini kalau di Indonesia bisa dilaporin ke polisi gara-gara perbuatan tidak menyenangkan. Padahal ada komunikasi yang jelas. Bu, anak ibu nanti latihan seperti ini. Siap? Iya Pak.
Nanti mereka menangis seperti ini, siap Pak, yang penting anak saya disiplin dan sukses Pak. Bagus. Nah itu. Makanya di Jawa Timur ada guru yang dilaporkan ke polisi gara-gara ngingatin sholat zuhur. Coba bayangkan, karena tidak ada komunikasi yang baik. Ini anak ini, sakit ini, sakit Pak, Bapak kejam. Tapi enggak, hanya nangis saja dia, karena mereka sudah tahu penjelasannya, polanya. Makanya inilah 3 tipe orang tua. Yang pertama ada di mana? Nyasar. Yang kedua adalah bayar. Yang ketiga adalah as-sadar. Nah, kita lihat ya. Kita masuk. Nah, orang tua nyasar, Anda aman, karena orang tua nyasar tidak akan datang acara seperti ini. Jadi anaknya tiba-tiba lulus saja kelas 6, lulus kelas 3 SMP, lulus 3 SMA, tiba-tiba dia bilang, nih orang tua nyasar. Ciri orang tua nyasar. Halo. Nah, makasih. Gak apa-apa, itu namanya jelas. Makasih anak, sudah mengerti. Nanti akan ngerti bahwa yang dilakukan tadi itu perlu dievaluasi. Tapi kalau saya diamkan, nanti lama-lama mic-nya yang dibawa. Nah gitu. Karena anak-anak itu berpikir, penasaran. Saya dipahami. Tapi kita perlu marah-marah. Nggak perlu. Halo, maaf ya. Dah tahu dia. Makanya orang tua nyasar cirinya masa bodoh. Selain masa bodoh, ciri yang kedua adalah cuek dengan perkembangan anak. Anaknya ini sekarang kelas berapa, gurunya siapa, nomor handphone gurunya ini berapa, teman-teman anaknya ini siapa, sekarang ini anaknya sudah haid atau belum, sudah mimpi basah atau belum. Masa ada anak haid nggak dikasih tahu oleh ibunya haid itu apa nak? Tiba-tiba, Mama, aku berdarah, Ma, keperawan aku hilang. Coba bayangkan, ada anak haid ngomong gitu saudara ibunya. Karena dia tidak pernah dikasih tahu, dikasih ngerti. Dan ada anak bahkan nggak tahu mimpi basah itu apa. Taunya dia pipis. Coba lihat. Kurang menghargai proses, nggak tahu anaknya ini kelas berapa, orang tua muridnya paling kelasnya siapa, ngambil rapot, salah ruangan. Nah itu orang tua nyasar tuh. Nah ini salah satu contoh orang tua nyasar. Taunya marah, anaknya main Mobile Legends di rental, cari-cari nggak sholat, ketemu langsung ditangkap kayak nangkep maling, ditempelin, ditendangin, ditonjokin, disakitin. Ya Allah, bagaimana mungkin anak seperti ini nanti berkata kepada Allah, wahai Allah, dia orang tua yang bertanggung jawab, dia orang tua yang penuh cinta. Nggak bisa. Wong dipukulin kayak mukul maling begitu. Tuh. Dan ini akan menghadirkan namanya inner check. Dia akan berlaku seperti itu pada anaknya lagi. Kenangan, dan itu otomatis. Makanya saya banyak menterapi orang tua yang kadang-kadang suka nabok anaknya, setelah itu nyesel. Besok nabok lagi, habis itu nyesel lagi, nabok lagi, nyesel lagi. Ada ibu-ibu itu tiba-tiba megang rambut anaknya, gini, karena dulunya juga jangan begitu sama ayahnya. Jadi kadang-kadang ada sistem otomatis. Yuk kita buktikan nih. Orang tua yang kedua, orang tua bayar. Orang tua bayar adalah orang tua outsourcing. Dia mencari sekolah terbaik, guru terbaik, tukang kursus terbaik, ngajari Al-Quran terbaik, semuanya orang lain, tapi dia tidak mau membersamai. Kalau Anda membersamai itu bukan outsourcing. Memang saya tidak punya kemampuan Pak, tapi saya menemani anak saya, itu bukan outsourcing. Jadi ketika Anda membangun sebuah rumah, Anda serahkan pada ahlinya, tapi Anda harus juga lihat bagaimana perkembangannya. Jangan serahkan sepenuhnya, akhirnya apa? Semua dibuat kamar saja, karena orangnya ahli buat kamar. Termasuk kamar mandi buat kamar tidur sama dia. Akhirnya apa? Outsourcing ini biasanya cirinya adalah sudah merasa cukup dan dengan berikan uang. Saya yang sudah bayar, SPP sudah saya bayar, selesai. Nih, nih, halo, orang tua outsourcing nih, kaya, berkecukupan, anaknya pulang sekolah, akan sebut mas sopir, pulang-pulang lebih dekat dengan si Mbak Teteh, pembantu. Tuh, gimana kalau gitu?
Kita masuk. Ini bahasan kita, orang tua sadar. Love touch, sentuhan cinta. Tadi pendahuluan. Jadi kalau ada merasa tertampar, Pak, aduh Pak, itu gue banget Pak, nggak punya waktu tuh anak. Pak, anak saya mau minta maaf Pak, aku malah di depan laptop. Pak, ternyata saya lebih sungkan nggak hadir di arisan teman-teman daripada nemenin anak. Kalau nemenin anak, saya bisa negosiasi. Nah, kadang-kadang itu kita lebih nggak enak sama teman, mengorbankan anak yang mau dibersamai. Yuk, orang tua sadar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah ini pantasnya. Kama rabbayani shaghira, kama rabbayani shaghira. Sebagaimana orang tuaku memperlakukanku, membimbingku, menemaniku, mendidikku, membersamaiku, mengajakku main, mengajakku jalan, mengajakku sholat, mengajarkan kebaikan padaku. Shaghira, ketika kecil. Nah itu. Jadi semakin anak Anda semakin sering berdoa dan Anda semakin cuek pada mereka ketika kecil, maka begitu pun doanya dikabulkan. Anak Anda semakin cuek kepada Anda, Allah juga ikut cuek. Kan kamar barang sendiri. Doanya kan gitu. Yuk kita lihat. Indah banget si bapak ini. Main terletak, bapak naik, bapak naik. Bapak naik, oke bapak naik. Nah ini bapaknya ke bapak. Oh, indah banget kan? Kama rabbayani shaghira. Pak, anak saya masih shaghira nggak Pak? Sampai akil balik Pak? Atau minimalnya nih sebelum dia mandiri. Ketika dia masih membutuhkan makan dengan kita, tinggal dengan kita, tidur di rumah kita. Nah itu masih kategori belum mandiri, masih kategori shaghira. Meskipun para ahli banyak yang menggambarkan shaghira itu secara mutlak adalah sebelum mereka akil balik, gitu. Sebelum mereka mimpi basah atau sebelum mereka haid. Namun kalau masih mimpi basah atau haid, ternyata masih juga menggantungkan itu masih shaghira. Shaghira adalah kapasitas kemampuan, salah satunya tafsirnya. Yuk kita lihat. Nah ini penting. 5 alasan anak kita suka gadget, suka handphone, suka layar sentuh. Bapak ibunya juga sama suka. Yuk. Kecanduan game. Alasan yang pertama, gadget itu menarik, gadget itu menyenangkan. Betul apa betul? Betul. Menarik, menyenangkan. Loh, bagaimana menarik? Ada suaranya, ada gambarnya, bisa digedein, bisa dikecilin, bisa di pause. Makan dulu, nurut banget tuh gadget itu. Dan ternyata dia memang dipola menarik dan menyenangkan. Nih, keluarga ini jadi semua. Hari ini saya banyak melihat ketika makan di emperan maupun di restoran, semuanya kompak, gak ada yang ngobrol, main handphone masing-masing. Merasakan nggak? Anak kita ada handphone lebih asik dengan handphonenya. Sebenarnya dilihat itu juga bukan apa-apa. Paling ada TikTok, ada YouTube, kadang scroll. Tapi ternyata mereka tuh ada ayah dan ibunya di sana. Kenapa? Karena ayah ibunya nggak ada aturan jelas. Aturan, kita akan makan di luar. Nanti ketika makan, aturannya adalah semua handphone dikumpulin di tas mama. Oke, kita makan, kita ngobrol. Setuju? Setuju. Jelas. Sampai di tempat makan pesan langsung handphone. Nah, nih polisi keluarga, mama handphone, keluarin handphone, mama sama, masukin semuanya. Ngobrol kita ngobrol. Ternyata ini sudah tidak ada, bahkan sangat jarang di Indonesia. Beda ketika zaman kita dulu, sandiwara radio paling keren jual saus sepuh. Dengerin hari ini, besok nunggu 24 jam baru ada lagi. Kalau sekarang drama Korea, itu sampai tamat tuh udah dikasih 5 dia. Coba bayangkan. Menyenangkan. Sehingga anak ketika makan, lihat handphone. Makan, nonton handphone. Mau tidur, nonton handphone. Dan hati-hati. Anak-anak sekarang banyak terjadi makannya sudah tidak sehat. Makannya sudah kurang sehat. Setiap kali diperiksakan pasti minus itu anak itu. Kalau saya minus itu waktu mahasiswa, waktu kuliah. Karena suka baca sambil tidur waktu itu. Tapi hari ini anak-anak minusnya karena sejak bayi udah dikasih handphone,
yang penting nggak kemana-mana, yang penting nggak nangis, yang penting nggak rewel. Apalagi kita serahin sama bibi. Bibi udah kasih, kalau perlu tuh handphonenya dikasih sama itu biar tenang. Nih, apakah menurut anak Anda adalah orang tua menarik? Bintangnya berapa? Tuh, ada. Sekarang ini sistem sudah kebalik. Yang menilai itu adalah konsumen. Anda naik Gojek, naik Grab, yang nilai itu konsumen. Bintang 5 ya Pak. Beli online yang nilai konsumen. Beli di toko-toko online yang nilai konsumen. Yang menilai tidak lagi atasan. Anda pun sama. Bisa jadi para guru di sini di Ihya Ulumuddin perlu membuat sebuah survei. Anak-anak suruh menilai ayah ibunya. Bintang aja, gak usah 1 sampai 10. Mereka akan bingung. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Bintang 5 paling bagus. Nanti yang diwarnai berapa bintang? Bagaimana ayahmu ketika ngomong? Bintang 2. Mama bintang 1 gitu. Nanti diserahin ke orang tua, tapi gak boleh marah orang tuanya. Dia mau perbaiki. Ternyata hari ini orang tua harus ngerti, anak kita belum tentu tenang dengan kita. Yang kedua, gadget itu siap kapanpun saat dibutuhkan, 24 jam selalu ada. Mau tidur ada, mau tidur ada, tidur lagi ada, jalan-jalan ada, semuanya siap dia 24 jam. Artinya kadang-kadang dia menghabiskan waktu orang tua karena gadget memang siap 24 jam. Apalagi kalau datanya lengkap. Apakah kita punya waktu untuk anak kita walaupun tidak 24 jam? Pantesan anak kita itu lebih suka dengan gadget karena siap sedia, betul nggak?